Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah sumber yang bisa digunakan setiap manusia yang melalui pesan, orang, bahan, ataupun lingkungan. Dengan sumber belajar inilah para peserta didik maupun pendidik bisa mendapatkan informasi secara mudah. Sumber belajar ini juga akan mempermudah metode pembelajaran yang tidak harus menggunakan alat-alat canggih seperti laptop, LCD, ataupun yang lainnya. Karena tidak semua sekolahan mendapatkan fasilitas secanggih itu. Maka sebab itu, adanya sumber belajar inilah banyak macam-macam metode gaya belajar yang mengasyikkan dan anak-anak tidak perlu merasakan kebosanan dalam belajar yang mereka lakukan. Adanya sumber belajar ini mereka sangat senang karena dengan metode ini mereka bisa belajar dengan bermain. Karena pada zaman sekarang kebanyakan peserta didik yang suka belajar dengan bermain, terutama pada anak-anak, dan mereka lebih mudah memahami dengan cara yang membuat mereka nyaman. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk sumber belajar. Menurut Ahmad Sudrajat, sumber belajar dikategorikan menjadi 6. Yang pertama yaitu pesan. Informasi yang dapat disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, dan data. Dan juga dapat dijadikan bahan-bahan pembelajaran yang dapat diambil dari buku seperti buku cerita, buku rakyat, buku dongeng, ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu orang. Orang yang memiliki atau banyak menyimpan banyak informasi dan tidak termasuk orang yang menjalankan fungsi pembangunan dan pengelolaan sumber belajar, biasanya yang memiliki informasi seperti narasumber, tokoh masyarakat, pemimpin lembaga, guru, dan lainnya. Yang ketiga yaitu bahan. Bahan sesuatu yang dapat disebut dengan software dan mengandung pesan yang dapat disajikan melalui alat, dapat digunakan atau disajikan seperti film, buku, gambar, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu peralatan. Sesuatu yang dapat disebut dengan hardware yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang disajikan melalui software. Peralatan ini digunakan melalui papan tulis, OHP, TV, ataupun yang lain sebagainya. Yang kelima yaitu teknik atau metode. Prosedur yang disiapkan dalam penggunaan bahan pembelajaran, peralatan, situasi, dan orang yang akan menyiapkan sesuatu pesan atau informasi. Yang terakhir yaitu lingkungan, situasi yang ada pada sekitar kita dan di mana banyak pesan atau informasi yang akan disalurkan. Dan pada situasi inilah semua orang banyak menyalurkan informasi kepada lingkungan sekitarnya seperti terdapat di ruang kelas, perpustakaan, aula, atau yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat sumber belajar. Yang pertama yaitu memberikan pengalaman dalam peserta didik dengan cara langsung maupun tidak langsung, agar peserta didik lebih mudah memahami materi yang telah kita berikan jika dengan cara langsung atau praktek. Karena banyak peserta didik yang suka dengan cara langsung atau praktek. Yang kedua yaitu dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru agar peserta didik tidak akan ketinggalan dengan informasi-informasi yang ada di dalam lingkungan yang ada, dan memberikan informasi yang positif bagi peserta didik apabila telah diatur dan direncanakan pemanfaatnya secara tepat. Yang ketiga yaitu dapat merangsang cara berpikir peserta didik agar menjadi kritis dalam menanggapi sesuatu masalah, bersikap dengan tegas, dan berkembang lebih lanjut. Yang keempat yaitu dapat membantu peserta didik untuk memahami suatu materi yang telah disampaikan. Yang kelima yaitu dapat mengidentifikasi sumber daya yang ada dan dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Pengelompokan sesuatu media pembelajaran agar peserta didik mudah dalam belajar.
Sebelum kita mempelajari tentang komponen media pembelajaran, lebih baiknya lagi kita mengetahui pengertian dari komponen pembelajaran ini sendiri. Nah, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun melalui unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedural yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, unsur-unsur yang terdapat pada pembelajaran tersebutlah yang dimaksud dengan komponen sebuah pembelajaran. Komponen pembelajaran merupakan bagian-bagian dari sistem proses pembelajaran yang menentukan berhasil tidaknya proses pembelajaran. Macam-macam komponen pembelajaran di sini disebutkan ada 7, 1 kurikulum, 2 pengajar, 3 siswa, 4 metode, 5 materi, 6 media, 7 evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen media pembelajaran dan juga media pembelajaran. Komponen media pembelajaran yaitu bagian dari sistem proses pembelajaran yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran. Kemudian macam-macam dari komponen pembelajaran yaitu yang pertama kurikulum. Kurikulum yaitu rancangan yang berisi pengetahuan atau bahan ajar seperti mata pelajaran, bidang studi untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian pengajar. Yang dimaksud pengajar adalah seorang guru, di mana guru sebagai komponen pembelajaran yaitu menyampaikan ilmu. Kemudian yang ketiga adalah siswa. Siswa merupakan komponen pembelajaran yang penting. Peran siswa adalah menerima materi yang disampaikan oleh pengajar. Yang keempat adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu metode tanya-jawab dan juga diskusi. Metode tanya-jawab adalah metode di mana guru memberikan pertanyaan kepada siswa yang tujuannya agar siswa tersebut dapat aktif. Kemudian metode diskusi yaitu metode yang bertujuan untuk menjadikan siswa dapat memecahkan masalah. Yang kelima adalah materi. Yang keenam media pembelajaran. Media pembelajaran bertujuan untuk mendukung proses berjalannya kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua media pembelajaran. Menurut Scrum tahun 1982, teknologi yang membawa pesan dan digunakan untuk keperluan pembelajaran yaitu adalah media pembelajaran. Kemudian fungsi dari media pembelajaran yaitu menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu, memanipulasi keadaan, kesempatan belajar yang lebih merata, pengajaran yang lebih berdasarkan ilmu. Kemudian manfaat dari media pembelajaran. Pengajaran lebih menarik sehingga menumbuhkan motivasi belajar. Kedua, bahan pengajarannya lebih jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, pengajaran bersifat langsung karena metodenya bervariasi. Yang keempat, siswa dapat melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan uraian dari guru. Kemudian klasifikasi dibagi menjadi 3 berdasarkan sifat dan jenis. Ada auditif, visual, dan audiovisual. Audiovisual itu media yang mempunyai unsur suara dan gambar. Kalau audio, media yang mengandalkan suara, dan visual mengandalkan penglihatan. Kemudian berdasarkan teknik pemakaian itu media elektronik dan media non-elektronik. Berdasarkan jangkauannya, daya jangkau serentak, terbatas, dan secara individual. Terima kasih. Sumber belajar sebagai media pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan antara seorang guru dan siswanya dalam proses belajar untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memenuhi kebutuhan siswa dan minat siswa. Berbeda dengan media yang memiliki arti sebagai perantara dalam pembelajaran yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam proses belajar untuk lebih mengefektifkan kegiatan belajar mengajar. Media tersebut dapat berupa manusia, bahan ajar, gambar, video, maupun televisi. Media pembelajaran, guru harus lebih memperhatikan komponen pada pembelajaran agar dapat tercapai tujuan bersama. Komponen pada pembelajaran terdiri dari beberapa komponen, diantaranya yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran,
sumber dan media belajar, serta evaluasi pembelajaran.